Will Graham, mantan agen FBI yang pernah dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam memahami pikiran kriminal, kini menjalani kehidupan yang damai bersama istri tercintanya, yaitu Molly, dan putra mereka, yaitu Michael. Setelah berhasil menangkap Hannibal Lecter, seorang pembunuh psikopat yang legendaris, Will meninggalkan dunia gelap kejahatan untuk mencari ketenangan. Namun ketenangan itu terguncang ketika Jack Crawford, mantan rekannya di FBI, datang membawa sebuah kasus pembunuhan berantai yang begitu mengerikan sehingga tidak bisa diabaikan. Jack menyerahkan sebuah foto keluarga kepada Will. Potret bahagia itu kini menjadi saksi bisu dari kebrutalan tak terperi. Semua anggota keluarga di foto itu telah tewas, dibunuh secara sadis. Meski berjanji kepada Molly bahwa dirinya hanya akan melihat bukti tanpa terlibat terlalu jauh, ketakutan di mata istrinya tidak bisa disembunyikan. Trauma masa lalu yang pernah menghancurkan kesehatan mental Will kini mengintai kembali. Namun keputusan Will sudah bulat. Ada sesuatu dalam kasus ini yang memanggilnya, sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Will pergi ke lokasi kejadian. Seluruh keluarga ini dibunuh di tempat ini. Ketika Will ingin mencari seorang pembunuh, salah satu pendekatan yang sering dia gunakan adalah mempertimbangkan cara si pembunuh berpikir. Will melewati kamar tidur pasutri dan menemukan banyak darah di sana. Tanda-tanda pembunuhan ini memang sadis. Pertanyaannya adalah, kenapa? Apa motivasi pembunuh itu? Analisis Will menunjukkan bahwa si pembunuh memasuki pintu dapur dengan pemotong kaca. Si pembunuh adalah individu yang terampil berdasarkan cara masuknya. Tidak ada sidik jari yang ditemukan. Si pembunuh berambut pirang karena rambut pirang ditemukan di lantai. Dia merupakan orang kuat, memakai sepatu berukuran 12, dan memiliki darah AB positif dari air liur yang diambil dari cangkir hisap. Charles, si suami, dibunuh oleh pembunuh dengan menyayat lehernya saat dia bangun, lalu menembak Valerie, si istri. Dia meninggal karena tercekik setelah peluru masuk ke pusarnya dan bersarang di tulang belakang pinggangnya. Peningkatan kadar histamin dan hormon serotonin yang sedang pada luka tembak menunjukkan bahwa dia masih hidup selama 5 menit setidaknya setelah ditembak. Semua lukanya yang lain adalah postmortem. Artinya luka-luka tersebut diakibatkan setelah dia meninggal, bukan ketika masih hidup. Arah dan kecepatan noda darah di dinding timur menunjukkan semprotan arteri. Meski tenggorokannya disayat, Charles mencoba melawan karena si pembunuh sedang bergerak menuju kamar anak-anak. Noda darah di dinding barat kamar tidur masih belum bisa dijelaskan. Seperti halnya tanda pengikat superficial di sekitar dada Charles yang dianggap sebagai hasil postmortem. Pertanyaannya, apa yang dilakukan pembunuh terhadap mereka setelah mereka meninggal? Untuk memberitahu Molly, Will menelponnya di malam hari. Will menelepon hanya untuk menyatakan cintanya kepada Molly. Will memeriksa rekaman VCS keluarga Charles. Anak-anak Charles dan Valerie melakukan rekaman ini. Valerie jelas sangat cantik. Menurut analisis Will, ada sesuatu yang sangat pribadi dan gelap di balik pembunuhan ini, dan itu semua berpusat pada Valerie. Dengan keyakinan yang tajam, Will mulai membangun gambaran tentang si pembunuh. Mungkin dia membuka sarung tangannya, lalu dengan hati-hati menyentuh tubuh Valerie setelah kematiannya, seolah-olah ada sesuatu yang dia inginkan darinya, bahkan setelah nyawanya terenggut. Will menelepon Jack. Will menyuruh Jack untuk kabari kepolisian Atlanta dan cek kembali jari tangan, kuku, dan kornea mata milik Valerie. Will memberikan opininya. Menurut dia, si pembunuh membuka sarung tangannya. Singkatnya, kepolisian Atlanta sampai. Namun ketika polisi Atlanta tiba dan mendengar perintah Will, reaksi mereka jauh dari ramah. Mereka merasa dipertanyakan, marah karena merasa telah dipandang meremehkan profesionalitas mereka. Ada seorang dokter merekonstruksi gigi si pembunuh. Di tubuh Valerie ada gigitan dan struktur giginya itu sama dengan gadis yang dibunuh bulan lalu di kota Birmingham.
Jadi sekarang kita sudah mempunyai ciri-ciri jelas yaitu struktur gigi si pembunuh. Will maju ke depan dan menjelaskan ke semuanya. Menurut dia, si pembunuh merupakan orang yang terampil menunjukkan bahwa pembunuhan ini berencana. Will percaya bahwa si pembunuh merupakan individu yang terorganisir. Selain itu, Will juga percaya bahwa ada fantasi di sini untuk mengetahui apa yang si pembunuh pikirkan, apa yang dia lakukan, kenapa dia memilih korbannya. Untuk memahami motifnya, kita harus mengetahui ilusinya, mimpinya, fantasinya. Berbeda dengan Will, pemimpin polisi Atlanta berkata bahwa motif si pembunuh sudah jelas adalah uang. Kenapa? Karena jelas-jelas keluarga Charles merupakan keluarga makmur. Tiba-tiba pemimpin polisi Atlanta ciut karena ada telepon dari otopsi. Setelah dicek, di kornea mata Valerie terdapat sidik jari, yaitu jempol. Tetapi belum tentu sidik jari ini bisa diidentifikasi, karena siapa tahu sidik jari ini tidak ada di indeks FBI. Because his motive is cash money. I know his motive, so I go to work on fences. Method arch is probably a thumb, and the fragment of a palm off the nail of Mrs. Leeds' left big toe. What do you got? Hey, look, I'm buying lunch, all right? Lounge, why don't you give it a rest? Hey, Keep the fuck away from me. Will. I'll go see Lecter now. Why? Saat mereka menuju keluar, seorang wartawan bernama Freddy tiba-tiba muncul, seperti hantu dari masa lalu. Freddy adalah wartawan yang tidak pernah tahu malu, selalu mengganggu dan mencari cara untuk mendapatkan berita. Bahkan saat Will sedang menyelidiki kasus Hannibal Lecter, dia pernah menyelinap ke rumah sakit hanya untuk mendapatkan gambar-gambar. Tidak peduli berapa banyak dia mengganggu, dia selalu ada di tempat yang salah. Will teringat pada Hannibal Lecter, sesuatu yang selalu menghantuinya. Dia berencana untuk bertemu dengan Hannibal Lecter lagi. Bukan hanya untuk membuka kembali kenangan gelap, tetapi untuk memulihkan pola pikirnya. Dia tahu kadang-kadang orang yang paling gelap bisa memberikan pencerahan tentang kejahatan yang paling mengerikan. Seperti biasa, Molly menelponnya, membicarakan hal sepele seperti ngecat dapur, sesuatu yang seharusnya bicara ringan. Namun, Will tidak dalam mood untuk berbicara tentang chat atau hal-hal biasa lainnya. Dia hanya ingin fokus pada kasus ini, pada pembunuh yang sedang mengancam, dan pada mimpi buruk yang semakin mendekat. Molly yang tahu betul bagaimana keadaan suaminya tidak memaksakan topik pembicaraan. Alih-alih dia hanya ingin mengingatkan Will akan hal yang lebih penting, bahwa dia mencintainya. Meski kata-kata itu sederhana, hal tersebut cukup untuk membuat Will merasa sedikit lebih ringan di tengah kegelapan yang tengah dia hadapi. Keesokan harinya, Will melangkah masuk ke rumah sakit Baltimore, menuju ruang kunjungan yang selalu dipenuhi ketegangan. Begitu sampai, Hannibal Lecter menyambutnya dengan senyum tipis yang penuh kepastian, seolah tahu segalanya tentang pria di depannya. Tanpa ragu, Hannibal mengamati Will. Matanya yang tajam menangkap setiap detail. Parfum yang dikenakan Will, menurutnya, sama persis dengan yang dia kenakan 3 tahun lalu di ruang sidang. Sebuah pengamatan kecil, namun berbicara banyak tentang seberapa dalam Hannibal memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Will, meski sedikit terkejut, segera menjelaskan kedatangannya. Dia tidak datang untuk berbicara tentang masa lalu, atau sekedar bertukar kata-kata kosong. Tujuannya jelas, dia membutuhkan bantuan Hannibal dalam memecahkan kasus yang menghubungkan Atlanta dan Birmingham. Kasus yang semakin rumit dengan jejak-jejak yang sulit dijangkau. Hannibal bagaimanapun tidak tampak tertarik. Seperti biasa, dia menahan diri, tidak terburu-buru untuk memberikan jawaban. Will yang merasakan ketidaktertarikan itu mulai berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum Will sempat melangkah keluar, Hannibal mengubah arah percakapan. Dengan ketenangan yang tidak terduga, Hannibal meminta file kasus tersebut. Tanpa ragu, Will menyerahkannya. Meskipun dalam hatinya ada keraguan tentang apa yang akan diungkapkan Hannibal dari tumpukan berkas itu. Hannibal mulai memeriksa file tersebut dengan hati-hati.
seolah mengamati setiap detail kecil, setiap pola yang tersembunyi di antara kata-kata dan angka-angka. Setelah beberapa waktu, Hannibal akhirnya berbicara. Suaranya penuh keyakinan. Dia menyatakan bahwa si pembunuh adalah seseorang yang sangat pemalu, yang memilih untuk membunuh di tempat yang tertutup, di ruang yang terlindung dari mata orang lain. Jika pembunuh itu orang yang lebih terbuka, lebih berani, dia akan melakukan aksinya di luar, di tempat yang lebih terbuka, bukan di dalam rumah. Sebuah analisis yang tajam dan menggugah memberi petunjuk tentang sifat terdalam dari si pembunuh. Namun yang lebih menarik adalah kalimat terakhir Hannibal yang menggantung di udara dengan ketegangan yang membeku. Dia mengatakan bahwa sangat menarik melihat darah di bawah sinar bulan. Kalimat itu membekas dalam benak Will, seolah memberi gambaran lebih gelap tentang pembunuhan yang sedang mereka hadapi. Sesuatu yang melibatkan lebih dari sekedar aksi fisik, tetapi juga sebuah pemandangan, sebuah ritus yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang memahami kegelapan dari dalam diri manusia. Freddy datang ke rumah sakit Baltimore dan dia berhasil memotret Will. Dengan begitu, berita tersebar di mana-mana bahwa Will berkonsultasi dengan Hannibal Lecter, seorang psikopat. That's the same atrocious aftershave you wore in court 3 years ago. I want you to help me, Dr. Lecter. You want to know how he's choosing them, don't you? I thought you might have some ideas. Let me have the file and I'll tell you what I think. This is a very shy boy, Will. Have you ever seen blood in the moonlight, Will? It appears quite black. Well, Eastern Airlines, flight 270. Di sisi lain, Hannibal dengan kecerdasan dan kelicikannya memanfaatkan izin untuk menggunakan telepon dengan cara penuh perhitungan. Tujuannya sangat jelas, mendapatkan alamat rumah Will. Tanpa ragu, dia menghubungi operator AT&T beralasan bahwa dirinya tidak memiliki tangan dan memohon agar operator tersebut menelpon nomor Universitas Chicago, tepatnya Departemen Psikiatri. Begitu tersambung, Hannibal meminta untuk dihubungkan dengan Dr. Sidney Bloom. Namun ketika diinformasikan bahwa Dr. Bloom tidak ada, Hannibal dengan tenang menyusun kebohongan yang sempurna. Dia mengaku sebagai penerbit dari sebuah perusahaan ternama dan menyatakan bahwa Dr. Bloom memintanya mengirimkan salinan rekam medis seseorang tanpa menjelaskan lebih jauh dengan nama Will. Tanpa ragu, operator memberikan informasi yang diminta dan dalam sekejap Hannibal berhasil memperoleh alamat rumah Will. Sebuah langkah licik yang menunjukkan betapa jeniusnya pikiran Hannibal dalam memanfaatkan setiap kesempatan. Dalam perjalanan menggunakan pesawat, Will tertidur dan dengan tidak sengaja dia menaruh semua foto kasus di mejanya. Dan parahnya, di samping ada anak kecil. Tentu karena fotonya sadis, anak tersebut langsung menjerit ketakutan. Perjalanan berikutnya membawanya ke rumah korban pertama, yang ternyata bukan keluarga Valerie, melainkan keluarga Angel yang ada di kota Birmingham. Rumah ini kosong, dicoba dijual, tetapi siapa yang mau membeli rumah bekas tempat pembunuhan mengerikan? Ya gak ada yang mau. Namun bagi Will, itu justru menjadi petunjuk berharga. Dengan ketelitiannya yang luar biasa, Will mulai mengamati rumah dan lingkungan sekitar dengan mata seorang penyelidik yang terlatih. Dia tidak hanya melihat, tetapi berusaha memahami bagaimana si pelaku bisa dengan mudah mengintip rumah ini. Apa yang bisa memungkinkannya mengamati korban tanpa diketahui. Di dekat sebuah pohon besar, Will menemukan bungkus makanan yang tertinggal, sebuah detail kecil namun krusial. Tanpa ragu, dia memanjat pohon itu dan begitu mencapai puncaknya, semua mulai terlihat jelas. Dari atas pohon, dia bisa melihat langsung ke kamar korban, sebuah perspektif yang hanya bisa didapat dengan memanjat pohon yang sama. Seketika, pemahaman itu datang. Si pelaku pasti pernah memanjat pohon ini untuk mengamati korban, mengintip setiap gerak-geriknya.
Begitu malam tiba, ketika lampu-lampu padam dan kegelapan menyelimuti rumah, si pelaku pasti turun dengan tenang untuk menghabisi nyawa korbannya. Semuanya menjadi masuk akal. Itulah sebabnya rumah dengan pekarangan luas ini dipilih sebagai tempat tinggal para korban, sebuah ruang yang memungkinkan sang pembunuh mengintip dengan mudah tanpa terlihat. Sebuah pola yang mengungkap betapa berhitungnya langkah si pelaku. Dan ada satu lagi, di pohon tersebut, Will menemukan sebuah simbol yang diukir dengan menggunakan alat pahat, simbol yang masih belum diketahui apa artinya. Malamnya, Will menyuruh unit polisi untuk memeriksa rumah dan pekarangan rumah ini. Sekali lagi, cari tahu tentang simbol yang ditemukan di pohon, alat pahat apa yang si pelaku gunakan. Pokoknya semuanya yang ada di sana. Jack memberikan kabar buruk. Jack berkata bahwa Will berada di berita di mana-mana. Tentu ini membuat Will kesal karena bisa saja membahayakan istri dan anaknya. Di sisi lain, petugas yang tengah membersihkan kamar Hannibal Lecter menemukan sesuatu yang menarik, sebuah kertas yang disembunyikan di dalam buku. Mereka langsung menyerahkannya temuan tersebut kepada Dr. Chilton, sang dokter yang bertugas di rumah sakit jiwa. Setelah memeriksa kertas itu, Chilton segera menghubungi Will. Ternyata kertas tersebut tidak hanya berisi tulisan biasa, tetapi sebuah pesan dari pelaku. Satu-satunya orang yang bisa menulis dengan cara seperti itu. Di dalamnya, si pelaku mengungkapkan kekaguman terhadap Hannibal Lecter dengan cara yang aneh dan terdistorsi. Namun yang paling mencurigakan adalah adanya bekas gigitan pada kertas tersebut. Sebuah detail yang tidak bisa diabaikan. Will dengan insting tajamnya segera merasakan sesuatu yang lebih gelap di balik isi kertas itu. Bersama Jack mereka membawa kertas tersebut untuk diperiksa oleh seorang ahli. Hasilnya sebuah kejutan. Di kertas itu ditemukan sehelai rambut yang sangat kecil. Panjangnya hanya sekitar 1 inci. Meskipun identifikasinya memakan waktu, kehadiran rambut itu tidak terbantahkan. Dan yang lebih mencurigakan lagi, rambut tersebut cocok dengan yang ditemukan di rumah keluarga Angel. Semua petunjuk ini mengarah pada satu kesimpulan yang tidak bisa diabaikan. Kertas itu ditulis oleh pelaku yang sama. Will meyakini bahwa kertas ini bukanlah ekspresi kekaguman seperti yang disangka Dr. Chilton. Sebaliknya, ini adalah bentuk kekesalan yang mendalam. Mungkin balasan dari pelaku yang merasa terganggu oleh keberadaan Will dalam penyelidikan ini. Dengan berita yang tersebar mengenai konsultasi Will dengan Hannibal Lecter, kemungkinan besar pelaku telah membaca artikel-artikel itu dan memutuskan untuk mengirim surat kepada Hannibal. Will dan Jack mulai menyusun teori. Bagaimana mungkin Hannibal Lecter menerima surat dari pelaku? Tentu saja melalui surat. Dan mungkin dengan cara yang lebih tersembunyi, seperti melalui iklan pribadi. Jack segera menyusun rencana untuk menipu pelaku. Mereka akan membalas surat itu lewat iklan pribadi, berpura-pura menjadi Hannibal Lecter sendiri. Tentu saja ini bukan dari Hannibal Lecter, melainkan dari pihak kepolisian yang ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap pelaku. Di dalam surat balasan, mereka akan menyebutkan alamat yang tampaknya sangat meyakinkan. Kini, pelaku sedang terjebak dalam jaring yang dibangun dengan hati-hati. Namun, pelaku tampaknya tidak mudah terkecoh. Segera setelah surat balasan itu dikirim, pelaku kembali membalas. Kali ini isi suratnya jauh lebih aneh. Terdapat ayat-ayat Alkitab yang tampaknya acak dan tidak jelas. Ini bukan sekedar kutipan dari kitab suci. Lebih seperti kode tersembunyi yang harus dipecahkan. Semua orang yang terlibat dalam penyelidikan itu tahu satu hal dengan pasti. Hannibal Lecter tidak pernah membaca Alkitab.
Ini adalah petunjuk bahwa pelaku mencoba memberikan pesan tersembunyi, sebuah tantangan yang lebih rumit dan berbahaya dari yang sebelumnya mereka duga. Dan satu lagi, jika kalian ingat, Will pernah mendapatkan sidik jari pelaku. Tetapi sayangnya, sidik jari tersebut tidak ada di indeks FBI, sehingga tidak bisa diidentifikasi. Will dengan kecerdikan yang khas menyusun sebuah strategi yang lebih beresiko namun sangat brilian untuk memancing si pelaku keluar dari persembunyiannya. Dia tahu bahwa untuk menangkap seorang yang begitu licik dan pintar, diperlukan langkah yang tidak terduga. Dan langkah itu adalah mengekspos sisi paling memalukan pelaku. Dengan hati-hati, Will merancang sebuah ide yang bisa menggoreskan luka psikologis pada pelaku. Sesuatu yang akan memaksa pelaku untuk bertindak. Will bertemu dengan Freddy, seorang jurnalis yang dikenal karena sensasinya dan keinginan untuk mengekspos berita dengan cara yang gak biasa. Will mengajaknya untuk menulis sebuah artikel kontroversial yang akan mengejek dan merendahkan pelaku. Dengan cara yang sangat personal, berita itu akan menyarankan bahwa pelaku mungkin seorang pria gay dengan alasan bahwa korban-korban sebelumnya telah dianiaya dengan cara yang mengarah pada hubungan sesama jenis. Di masa itu, tuduhan semacam itu bukan hanya merendahkan, tetapi bisa menghancurkan harga diri seseorang, terutama bagi pelaku yang memiliki kerentanannya sendiri. Dengan menyasar sisi paling rapuh pelaku, Will berharap bisa memicu reaksi emosional yang akan membuka jalan bagi penangkapan. Sebagai imbalannya, Freddy mendapatkan jaminan eksklusif, sebuah kesempatan untuk berfoto bersama dengan Will dan meluncurkan berita sensasional langsung dari sumbernya, sang penyidik itu sendiri, yaitu Will. Ini bukan hanya soal mencari kebenaran, tetapi juga memberi Freddy kesempatan untuk memanfaatkan momentum besar dari artikel yang pasti akan menggemparkan dunia. Langkah itu berbahaya, tetapi Will tahu bahwa pelaku, seperti kebanyakan pembunuh berantai, tidak bisa menahan godaan untuk membalas hinaan yang paling dalam. Dengan cara ini, Will berencana membuat pelaku merasa terpojok dan terdorong untuk melakukan kesalahan yang akan mengungkap identitasnya. Sebuah langkah licik yang mungkin menjadi kunci untuk membuka tabir misteri yang selama ini membelenggu penyelidikan. Will baru saja menerima informasi penting dari Jack yang semakin mengungkap detail mengerikan tentang pelaku. Alat yang digunakan untuk memotong cabang di pohon yang menjadi salah satu petunjuk utama, ternyata adalah pemotong baut biasa, bukan alat yang biasanya digunakan dalam kejahatan. Semakin aneh, simbol yang ditemukan di pohon itu bukan sembarang tanda. Itu adalah karakter Cina yang sering dianggap sebagai pertanda keberuntungan dalam perjudian. Karakter itu juga muncul pada sepotong mahjong, permainan tradisional Tiongkok, dan memiliki arti yang dalam, yaitu naga merah. Sebuah simbol yang dalam konteks ini menjadi semakin jelas sebagai petunjuk yang lebih besar tentang kepribadian dan motivasi si pelaku. Singkatnya, Will mencoba berjalan di tengah malam. Siapa tahu pelaku keluar. Ada satu orang mencoba mendekati Will dengan menggunakan kupluk. Tetapi ternyata... Let's walk the route. I said this is too good to live. Don't shoot! Claire! Claire! What you moving in slow motion for, man? I'm being mugged. Itu bukan si pelaku, ternyata pelaku pinter. Yang dia incer malah Freddy, orang yang menyebar berita. Dan kalian tidak akan percaya apa yang si pelaku lakukan kepada Freddy. Open your eyes. Well, here the next family as they will look when I go to visit them. Your photograph. Before me, you were a slug in the sun. We have one more piece of work to do. Will you let me go now? Please?
Will dan Jack mendapat kabar tentang kondisi Freddy. Saat ini Freddy sudah tidak bernyawa lagi. Tubuhnya gosong terbakar hingga tidak bisa memberikan petunjuk apapun tentang sosok pelaku. Namun seorang ahli berhasil memecahkan kode tersembunyi dalam ayat-ayat Alkitab yang ditemukan dalam surat si pelaku, yang ternyata mengarah pada sebuah alamat, yaitu rumahnya Will. Dengan cepat, Will memesan tiket pesawat untuk segera menjemput keluarganya. Beruntung, Molly dan anaknya telah lebih dulu diamankan oleh polisi dan dibawa ke tempat yang lebih aman, sehingga mereka kini dalam perlindungan. Semuanya akhirnya terkendali. Meskipun cemas, Will merasa sedikit lega melihat mereka selamat. Dengan hati yang penuh penyesalan, dia minta maaf kepada Molly atas segala kekhawatiran dan rasa takut yang telah mereka alami. Namun Molly hanya tersenyum, meyakinkan Will bahwa yang terpenting adalah semuanya sekarang baik-baik saja. Will memutuskan untuk membawa anaknya, Michael, berbelanja kebutuhan makanan. Saat mereka berjalan bersama, Will berusaha menenangkan Michael yang tampak masih terbayang-bayang oleh peristiwa yang baru saja terjadi. Will mengatakan bahwa tugas utamanya adalah mencari pelaku dan dia yakin bisa menuntaskan tugas tersebut demi keselamatan keluarganya. Michael yang masih diliputi rasa penasaran mulai bertanya tentang Hannibal Lecter. Karena banyak berita yang menyebutkan bahwa ayahnya baru saja mengunjungi rumah sakit tempat Hannibal dirawat. Will menjelaskan bahwa Hannibal Lecter adalah seorang psikiater yang tidak hanya membunuh, tetapi juga menyiksa mahasiswi dengan cara yang sangat mengerikan. Dia adalah seorang individu dengan kecerdasan luar biasa, namun juga memiliki kebengisan yang luar biasa. Will kemudian mengungkapkan bahwa dia menemui Hannibal bukan untuk mencari jawaban langsung, melainkan untuk memahami cara berpikir pelaku. Dengan membangun gambaran mental tentang cara kerja otak seorang pembunuh seperti Hannibal, Will berharap bisa menemukan pola yang sama pada pelaku yang kini tengah ia buru. Itu adalah kunci untuk memahami mengapa seseorang bisa melakukan tindakan sekejam itu dan untuk memastikan bahwa pelaku yang masih berkeliaran bisa segera dihentikan. Malam itu, suasana di rumah Will terasa tegang. Dia mulai menjelaskan kepada Molly bahwa penyelidikan kasus ini mulai menemui jalan buntu. Petunjuk yang mereka miliki terlalu samar dan tidak ada sesuatu yang cukup jelas untuk mengarah pada siapapun yang bisa jadi pelaku. Will merasa semakin tertekan, seolah waktu terus berjalan tanpa memberikan petunjuk yang berarti. Bagi Molly, kata-kata seperti itu sudah sebagai peringatan bahwa tidak ada kemajuan dan harapan untuk segera menemukan pelaku semakin pudar. Namun ketika Molly bertanya apakah Will bisa berhenti sejenak, dia mendapat jawaban yang diinginkan namun tegas. Will tidak bisa berhenti. Bukan karena keinginannya untuk mengalah, tetapi karena ketakutannya akan kemungkinan ada korban berikutnya. Dia tidak bisa dan tidak akan berhenti sebelum memastikan bahwa pelaku tersebut dihentikan. Seiring dengan pernyataan itu, Molly mulai menyadari betapa besar keteguhan Will pada pekerjaannya, bahwa dia lebih mementingkan kasus ini daripada dirinya sendiri. Itu adalah keputusan yang berat. Dan Molly merasa semakin terasingkan. Menyadari bahwa situasinya semakin berbahaya, Will menyarankan agar Molly dan Michael segera pergi ke Montana untuk menetap di rumah ayahnya, tempat yang lebih aman dari ancaman yang semakin dekat. Molly hanya bisa diam, tidak bisa menyembunyikan perasaan campur aduk di dalam dirinya. Tanpa kata-kata lebih lanjut, dia pun berdiri dan pergi, meninggalkan Will yang kembali terfokus pada kasus. Sementara itu, jauh dari sana, di dunia yang lebih gelap dan misterius, kita mulai diperkenalkan kepada pelaku. Namanya Frenchy, seorang pria yang tinggi, kurus, dan memiliki rambut pirang. Dia bekerja sebagai teknisi di Gateway Film Laboratorium, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan film. Meski penampilannya tampak biasa saja, ada sesuatu yang menggelisahkan dalam dirinya. Sebuah obsesi yang semakin berkembang dengan korban, yaitu Valerie.
Francie sering sekali menatap foto Valerie dengan tatapan yang penuh hasrat, seolah-olah dia bisa melihat lebih dari sekedar gambar itu. Dalam dirinya ada keinginan yang tumbuh semakin kuat, seolah menguasai pikiran dan tindakannya. Di tempat kerjanya, Francie bertemu dengan seorang wanita bernama Reba. Reba bekerja di laboratorium yang sama, namun dia memiliki kekurangan. Dia buta, meskipun kehilangan penglihatannya. Reba tampak memiliki kekuatan dalam dirinya yang membuatnya berbeda dari orang lain di sekitar mereka. Disinilah Francie mulai mendekati Reba dengan cara yang perlahan namun pasti. Sebagai seorang pria yang terjebak dalam ketidakamanan diri, ketidakmampuan untuk merasa cukup baik atau diterima, Reba hadir seperti seseorang yang bisa membebaskannya dari bayang-bayang ketakutannya. Reba yang buta, yang tidak bisa melihat wajahnya, tubuhnya, atau cara dia bergerak, memberinya ruang untuk bersembunyi. Di hadapan Reba, keinginan untuk menutupi kelemahannya seakan menghilang. Tanpa tatapan yang bisa menilai, tanpa mata yang bisa melihat ketidaksempurnaannya, Francie merasa seolah-olah dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa ada ketakutan akan penolakan. Dia mengajak Reba mengunjungi seekor macan yang tengah diperiksa dokter hewan. Di sana Reba diberi kesempatan untuk meraba tubuh macan itu, sebuah pengalaman pertama yang membuatnya tersenyum dengan kebahagiaan yang murni. Francie memperhatikan bagaimana kebahagiaan itu bersinar di wajah Reba, dan dalam momen itu dia merasa hubungannya dengan wanita ini mulai menguat. Reba pergi ke rumah Francie, dan di sana Francie sedang menonton rekaman VCS Valerie. Jadi ternyata Francie mempunyai rekaman VCS Valerie karena dia bekerja di Gateway Film Laboratorium. Rekaman ini sama dengan VCS yang dimiliki Will dari FBI. Rekaman yang digunakan Will untuk menyelidiki kehidupan Valerie serta keluarganya. Karena buta, tentu Reba tidak bisa melihat apa yang Francie tonton. Disinilah nafsu Francie mulai muncul. Dia melihat Reba dengan Valerie memiliki tubuh yang hampir mirip. Ketertarikan Reba terhadap Francie juga perlahan tumbuh. Kunjungan ke macan tadi membekas dalam hatinya, membuatnya merasa dekat dengan Francie. Ketika akhirnya dia mencium Francie, itu adalah momen yang memicu sesuatu yang jauh lebih kompleks. Sementara itu, Will mencari jawaban. Dia menelpon rumah sakit, berbicara dengan Hannibal Lecter, mencari petunjuk di balik misteri yang dia kejar. Hannibal dengan cara yang khas memberikan wawasan yang mengguncang. Membunuh, katanya, mungkin terasa menyenangkan di mata Tuhan. Bukankah Tuhan melakukannya setiap saat? Bukankah Rabu lalu Tuhan menjatuhkan atap gereja di Texas, membunuh 34 jemaatnya? Kekuasaan itu, rasa kendali itu adalah inti dari pengalaman ilahi. Jika seseorang berani melakukan apa yang Tuhan lakukan berkali-kali, bukankah itu menjadikannya serupa dengan Tuhan? Dengan pikiran ini berputar di benaknya, Will kembali ke tempat kejadian perkara di rumah keluarga Valerie. Dia mencoba memahami kejahatan itu, membayangkan dirinya di posisi pelaku, merasakan apa yang mungkin dirasakan pembunuhnya. Setiap detail, setiap bayangan semakin mendekatkannya kepada kebenaran. Di tempat lain, di malam yang sunyi, Francie memutuskan untuk mengunjungi rumah Reba. Namun, pemandangan di depan matanya membuat darahnya mendidih. Reba, wanita yang dia pikir adalah miliknya, terlihat bersama pria lain. Mereka berciuman dan seketika kemarahan Francie membuncah. Dia keluar dari mobil mendekati pria itu dengan niat gelap di dalam hatinya. Dalam amarah yang membara, dia membunuh pria itu tanpa ampun, meninggalkan jejak kekerasan yang tidak terbantahkan. Namun kemarahannya belum reda. Dengan hati yang penuh kecemburuan dan obsesi, Francie memutuskan untuk membawa Reba ke dalam dunianya yang gelap. Dia menyekapnya di rumah, mengunci setiap celah kebebasan. Kini Reba bukan lagi sekedar orang yang dia cintai. Dia adalah miliknya sepenuhnya, dalam arti yang paling menyeramkan. Sementara itu,
Will merenungkan jejak-jejak pikiran pelaku. Dia menyadari pola yang mengerikan. Pelaku tampaknya terobsesi dengan gagasan menjadi pusat hasrat dan pengakuan. Dengan membunuh dan mengatur korban-korbannya seperti boneka, pelaku seolah menciptakan sebuah ilusi ketuhanan dalam pikirannya yang terdistorsi. Dia percaya bahwa meniru dan menciptakan keinginan pada orang lain akan menjadikannya sosok yang diinginkan dan diterima. Namun, satu elemen yang janggal terus membingungkan Will. Pelaku tidak pernah mengambil benda sentimental seperti trofi dari setiap rumah korban. Will akhirnya menemukan petunjuk baru saat memeriksa rekaman video korban. Kemungkinan besar pelaku memiliki salinan rekaman tersebut yang semuanya itu diproses melalui Gateway Film Laboratorium di St. Louis, Missouri. Dengan informasi itu, Will memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan meminta daftar karyawan laboratorium. Dari deretan nama dan deskripsi, satu sosok mencuat, pria berambut pirang, tinggi, beratnya 98 kg, bermata coklat, berusia 34 tahun. Tak kala melihat data itu, Will tidak ragu sedikit pun. Pelaku telah ditemukan. Tanpa membuang waktu, Will dan tim bergerak cepat menuju rumah Frenchy. Di sana, mereka menemukan adegan yang menegangkan. Frenchy dengan tangan gemetar dan mata penuh konflik mencoba menghabisi nyawa Reba. Namun hatinya yang terpecah masih menyimpan secuil cinta untuk perempuan itu, membuat tindakannya terhenti di tengah jalan. Dalam detik-detik krusial, Will menerobos masuk, diikuti oleh seruan polisi yang memecah keheningan malam. Will berhasil menumbangkan Frenchy dan Reba selamat. Got somebody in the house with him, Jack. Kasus telah selesai, Will kembali pensiun dan dia terlihat sedang bersenang-senang dengan istri dan anaknya di pantai. Will berhasil menjatuhkan Frenchy, mengakhiri babak penuh kegelapan dan obsesinya. Reba selamat, terbebas dari jerat yang hampir merenggut seluruh hidupnya. Kasus itu pun ditutup. Menjadi satu lagi kisah kelam yang tertinggal di bayang-bayang masa lalu. Will dengan beban yang akhirnya terangkat dari pundaknya, memilih kembali ke kehidupan tenang yang pernah dia tinggalkan. Di sebuah pantai yang tenang, di bawah langit yang cerah dan ombak yang memecah lembut di tepi, Will terlihat menikmati momen damai bersama istri dan anaknya. Tawa riang anaknya bercampur dengan deburan ombak. Sementara istrinya tersenyum bahagia di sisinya. Di sana, dia menemukan kembali kedamaian yang lama hilang. Menyadari bahwa di balik kegelapan yang pernah dia hadapi, cahaya kehidupan selalu menunggu untuk dijalani. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.